Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, di mana saja berada, berjumpa kembali, sehat walafiat tentunya, dan mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang prediksi dan ucapan Gus Dur yang selalu benar adanya dan menjadi kenyataan. Di sini yaitu tentang prediksi Gus Dur tentang Gibran. Jadi pada suatu hari setelah lalu Gus Dur pernah membicarakan ini kepada Jokowi sebagai orang tuanya Gibran, menyatakan bahwa Gibran kelak akan menjadi seorang pemimpin, bahkan pemimpin besar. Dan ternyata prediksi Gus Dur ini benar adanya, di mana Gus Dur menyatakan hal demikian dan kenyataannya Gibran menjadi pemimpin dari wali kota menjadi seorang wakil presiden Republik Indonesia saat ini. Ini adalah satu prediksi yang sangat luar biasa. Bahkan hal inilah yang menjadi pemandu dan penyemangat kinerja Gibran, walaupun banyak sekali permasalahan yang harus ditanggapi, yang harus dilaksanakan, bahkan harus diperangi secara pribadi. Nah, untuk itu sahabat dan saudara-saudara, mari kita simak bagaimana permasalahan ini terjadi dan bagaimana jalannya cerita. Benarkah menurut prediksi Gus Dur dan kenyataannya seperti apa? Berikut ini, yuk kita simak video berikut ini dan mudah-mudahan ini menjadi satu pelajaran buat kita dan pengalaman juga buat kita. Baik sahabat, di mana saja berada, yuk kita simak. Malam itu, langit Solo dipenuhi bintang. Di sebuah rumah sederhana, keluarga Jokowi mengadakan acara makan malam bersama beberapa kerabat dan tamu penting. Di tengah suasana santai, hadir seorang pria dengan sorot mata yang penuh kebijaksanaan dan senyuman yang tak pernah pudar dari wajahnya, Gus Dur. Kehadirannya membawa suasana hangat sekaligus khidmat. Semua orang sibuk melayani sang tamu, kecuali seorang anak kecil yang sedang duduk di sudut ruangan, sibuk menyusun mainan kayu miliknya. Ia adalah Gibran, anak sulung Jokowi. Gus Dur tiba-tiba menghentikan obrolannya dengan Jokowi dan Iriana. Ia menatap tajam ke arah Gibran yang asyik dengan dunianya sendiri. "Itu anak sulungmu, Jok?" tanya Gus Dur sambil menunjuk ke arah Gibran. Jokowi mengangguk sambil tersenyum bangga. "Namanya Gibran, Gus. Anak ini pendiam, nggak banyak omong, tapi cerdas," jawab Jokowi. Gus Dur berdiri dari kursinya, berjalan perlahan ke arah Gibran yang masih tak menyadari kehadirannya. "Dek, kamu lagi bikin apa?" tanya Gus Dur lembut, sembari jongkok di depan Gibran. Anak kecil itu mendongak, sedikit terkejut melihat sosok pria berkacamata yang tersenyum ramah di depannya. "Lagi bikin rumah, tapi belum jadi," jawab Gibran polos, menunjuk mainan kayu yang masih berserakan. Gus Dur tertawa kecil, memecak rambut Gibran dengan lembut. "Rumahnya bagus, tapi ingat, nanti kalau kamu besar, kamu nggak cuma bikin rumah untuk diri sendiri, ya. Kamu juga harus bikin rumah untuk banyak orang." Gibran hanya mengangguk kecil, tak benar-benar memahami maksud Gus Dur. Namun, momen itu menarik perhatian Iriana, yang memperhatikan dari kejauhan. Ia merasa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Gus Dur berbicara pada anaknya. Gus Dur kembali berdiri, menatap Gibran seolah sedang membaca sesuatu yang tak terlihat. Suasana mendadak hening, seolah waktu berhenti. "Anak ini akan jadi pemimpin," ucap Gus Dur dengan nada penuh keyakinan.
Semua yang mendengar terkejut. Beberapa tersenyum seolah menganggap itu candaan, tapi Gus Dur melanjutkan dengan nada serius, tapi dia bukan pemimpin biasa. Dia akan jadi pemimpin yang membawa harapan bagi mereka yang kecil, yang tertindas. Anak ini akan punya hati besar, tapi jalannya nggak akan mudah. Jokowi hanya tersenyum tipis, tak ingin terlalu memikirkan ucapan Gus Dur. Baginya, Gibran masih anak kecil yang lebih suka bermain daripada berbicara. Namun, Iriana merasakan hal berbeda. Kata-kata itu menancap dalam hatinya, seperti benih yang ditanam di tanah subur. Dalam diam, ia berdoa agar ramalan itu membawa kebaikan bagi anaknya. Setelah malam itu, hidup kembali berjalan seperti biasa. Gibran tumbuh menjadi anak yang pendiam dan cenderung menjauh dari sorotan. Namun, Iriana sering menceritakan ramalan Gus Dur itu pada Gibran, berharap anaknya mengingatnya. Gus Dur bilang kamu istimewa. Kamu akan jadi pemimpin yang membawa kebaikan. Ingat itu, nak, kata Iriana berulang kali. Namun, bagi Gibran kecil, ucapan itu hanya menjadi bayang samar di benaknya. Ia lebih tertarik pada dunia bisnis kecil-kecilan yang mulai ia jalani dengan teman-temannya. Tapi di sudut hatinya, tanpa ia sadari, kata-kata Gus Dur mulai bertumbuh perlahan, seperti pohon yang menunggu waktu untuk berbuah. Waktu akan membuktikan apakah ramalan itu hanya sekadar kata-kata atau benar-benar takdir yang ditentukan Tuhan. Tahun demi tahun berlalu, Gibran tumbuh menjadi pemuda yang berbeda dari anak-anak pejabat kebanyakan. Di saat teman-temannya sibuk membangun citra sebagai penerus keluarga besar, Gibran lebih memilih jalur sunyi. Ia tak tertarik pada dunia politik, meski ayahnya, Jokowi, mulai dikenal luas sebagai wali kota sederhana yang membawa perubahan di Solo. Gibran memilih fokus pada bisnis kuliner yang ia rintis dari nol. Namun, hidup Gibran berubah drastis saat ayahnya terpilih sebagai Presiden Indonesia. Nama keluarganya yang dulu hanya dikenal di Solo kini menjadi sorotan nasional. Gibran yang terbiasa berada di balik layar, tiba-tiba menjadi pusat perhatian. Media mulai menyoroti kehidupannya, membanding-bandingkan dirinya dengan ayahnya, dan mengkritik keputusannya untuk tetap menjauh dari politik. Gibran, kamu gak kepikiran masuk ke politik. Masyarakat Solo butuh penerus, kata salah seorang rekan bisnisnya saat mereka sedang makan siang. Gibran hanya tersenyum tipis, menghindari pertanyaan itu. Dalam hati, ia merasa politik bukan dunianya. Namun, tekanan dari berbagai pihak, termasuk keluarga, mulai terasa semakin nyata. Hingga suatu malam, di sebuah ruang makan di Istana Bogor, Iriana menatap putranya dengan lembut namun penuh arti. Nak, apa kamu ingat kata-kata Gus Dur waktu kamu kecil? Tanyanya. Gibran yang sedang menyantap makan malam menghentikan sendoknya, menatap ibunya bingung. Tentang jadi pemimpin, Iriana mengangguk. Mungkin ini saatnya, Gibran. Kamu punya peluang besar untuk membantu orang banyak, sama seperti ayahmu. Gibran hanya terdiam. Kata-kata Gus Dur itu kembali terngiang di benaknya, namun kali ini terasa seperti beban berat. Ia tahu menjadi pemimpin tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Apalagi bayang-bayang nama besar ayahnya akan selalu membuntutinya, menambah tekanan dalam setiap langkahnya. Bu, aku ini nggak seperti bapak. Aku nggak tahu apa aku bisa, jawabnya lirih. Beberapa bulan kemudian, desakan semakin besar. Masyarakat Solo, khususnya mereka yang mendukung Jokowi, mulai meminta Gibran untuk maju dalam pilkada. Isu itu menjadi pembicaraan hangat di media sosial, di mana pendukung dan pengkritiknya saling beradu argumen. Gibran yang awalnya menghindar, kini mulai mempertimbangkan. Dalam diam, ia teringat wajah Gus Dur dan kata-kata yang diucapkannya saat Gibran kecil. Akhirnya, dengan penuh keraguan, Gibran memutuskan untuk maju sebagai calon wali kota Solo. Keputusan itu sontak menggemparkan publik. Sebagian mendukung dengan penuh antusiasme, menganggapnya sebagai penerus Jokowi yang akan membawa Solo ke arah yang lebih baik. Namun, sebagian lagi mencibir, menyebutnya hanya mengandalkan nama besar ayahnya. Anak presiden kok maju jadi wali kota, nggak malu. Suara-suara itu bergema di telinganya. Di hari pertama kampanye, Gibran berdiri di depan ribuan warga Solo yang berkumpul di alun-alun. Ia merasakan campuran antara ketakutan dan semangat. Dalam pidatonya, ia mencoba menghilangkan keraguan yang selama ini menghantuinya. Saya maju bukan karena nama besar ayah saya, tapi karena saya percaya Solo masih bisa lebih baik, katanya dengan suara yang bergetar. Kata-kata itu ia ucapkan,
bukan hanya untuk warga Solo, tetapi juga untuk dirinya sendiri, seolah meyakinkan dirinya bahwa ia mampu menjalani jalan yang sudah dipilihnya. Hari pelantikan Gibran sebagai wali kota Solo berlangsung megah namun penuh tekanan. Ratusan pasang mata menatapnya dengan berbagai ekspresi, ada yang bangga, ada yang skeptis. Di belakang podium, ia menggenggam kertas pidatonya dengan tangan yang sedikit bergetar. Ia tahu, hari ini bukan hanya soal dirinya, tetapi juga tentang membuktikan bahwa ia lebih dari sekadar anak Jokowi. Ketika berdiri di depan mikrofon, ia mengingat wajah Gus Dur dalam benaknya, senyuman bijak yang pernah memberinya ramalan masa kecil. Hari ini, saya bersumpah untuk melayani rakyat Solo. Dengan hati, dengan keadilan, dan dengan tanggung jawab, ucapnya mantap. Namun, menjadi wali kota tidak semudah pidato itu. Di minggu-minggu pertama, Gibran menghadapi banjir kritik dari berbagai pihak. Banyak yang meragukan kapasitasnya sebagai pemimpin muda. Media sosial dipenuhi sindiran, mulai dari wali kota boneka hingga tudingan nepotisme. Setiap langkah yang ia ambil seolah diawasi dengan kaca pembesar. Setiap kesalahan sekecil apapun menjadi bahan cibiran. Ternyata cuma nama besar, nggak ada isinya. Salah satu komentar itu terngiang di benaknya saat ia membaca laporan harian di kantor. Masalah pertama yang menghantam kepemimpinannya datang lebih cepat dari yang ia duga. Revitalisasi salah satu pasar tradisional yang ia canangkan mendapat protes keras dari pedagang. Mereka menolak dipindahkan, takut kehilangan penghasilan, dan mencapnya sebagai pemimpin yang tidak memahami kebutuhan rakyat kecil. Gibran mencoba berdialog dengan perwakilan pedagang, namun suasana pertemuan berubah panas. Bapak cuma peduli sama proyek besar, nggak peduli sama nasib kami. Teriak seorang pedagang tua dengan suara bergetar. Kata-kata itu menusuk hati Gibran, membuatnya bertanya-tanya apakah ia memang telah membuat keputusan yang salah. Di tengah tekanan itu, ia menyadari betapa besar bayang-bayang ayahnya. Setiap kebijakan yang ia keluarkan selalu dibandingkan dengan apa yang pernah Jokowi lakukan sebagai wali kota Solo. Jokowi dulu lebih mendengar rakyat kecil, Gibran terlalu sibuk jadi politisi muda yang ingin terlihat modern, tulis sebuah editorial di salah satu surat kabar lokal. Gibran merasa semakin terhimpit. Ia mulai meragukan kemampuannya, bahkan mempertanyakan apakah keputusannya untuk maju adalah sebuah kesalahan. Di malam-malam yang panjang, Gibran sering duduk sendirian di ruang kerjanya, memandangi foto keluarganya yang tergantung di dinding. Ia memikirkan kata-kata Gus Dur yang dulu dianggapnya hanya ramalan kosong. Takdirnya membawa harapan bagi yang kecil dan terpinggirkan. Kalimat itu terus bergema di pikirannya, namun ia merasa semakin jauh dari bayangan itu. Bagaimana ia bisa menjadi pemimpin seperti yang diramalkan jika setiap langkahnya terasa seperti kegagalan? Namun, di balik kegelapan itu, dukungan kecil dari orang-orang terdekatnya mulai menjadi cahaya. Iriana, ibunya, yang selalu menjadi penopang hatinya, menyentuh pundaknya suatu malam. Gibran, ingat apa yang kamu katakan saat kampanye. Kamu bilang ini bukan tentang nama besar ayahmu, tapi tentang Solo. Fokuslah ke sana. Jangan biarkan keraguan orang lain mengalahkan kamu, kata ibunya lembut. Gibran terdiam. Kata-kata itu mengingatkannya pada alasan awal mengapa ia menerima tantangan ini. Keesokan harinya, Gibran bangkit dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk kembali mendekat kepada rakyat, mendengar langsung keluhan mereka tanpa perantara. Ia berjalan ke pasar yang menjadi pusat protes, duduk bersama pedagang, mendengar cerita mereka tentang bagaimana revitalisasi membuat mereka takut tantangan ini. Keesokan harinya, Gibran bangkit dengan tekad baru. Ia memutuskan untuk kembali mendekat kepada rakyat, mendengar langsung keluhan mereka tanpa perantara. Ia berjalan ke pasar yang menjadi pusat protes, duduk bersama pedagang, mendengar cerita mereka tentang bagaimana revitalisasi membuat mereka takut kehilangan mata pencaharian. Gibran menyadari bahwa selama ini ia terlalu sibuk dengan rencana besar tanpa benar-benar memahami ketakutan rakyatnya. Hari itu menjadi titik balik. Ia mengumumkan revisi rencana revitalisasi, memastikan bahwa para pedagang tidak hanya dipindahkan, tetapi juga diberikan fasilitas yang lebih baik dan program pelatihan untuk meningkatkan penghasilan mereka. Keputusan itu menuai pujian dari banyak pihak, meski masih ada kritik yang bertahan. Namun, untuk pertama kalinya, Gibran merasa ia tidak lagi hanya berjalan di bawah bayang-bayang ayahnya. Ia mulai menemukan cara untuk menjadi dirinya sendiri, pemimpin yang mungkin tidak sempurna, tetapi belajar dari kesalahan untuk terus melayani dengan tulus. Pagi itu,
udara Solo terasa dingin, seolah menjadi pertanda akan badai yang lebih besar. Sejak revisi revitalisasi pasar diumumkan, kritik terhadap Gibran mulai bergeser. Para pedagang memang merasa lebih lega, tetapi lawan-lawan politiknya tak tinggal diam. Mereka memanfaatkan isu ini untuk menyerang kredibilitasnya. Tuduhan bahwa Gibran hanya mencari simpati rakyat kecil mulai memenuhi berita utama. Gibran Rakabuming hanya bermain drama demi mempertahankan kekuasaan, tulis salah satu kolumnis politik dengan tajam. Serangan tersebut semakin membuat Gibran merasa terasing. Di ruang kerjanya yang luas, ia duduk di balik meja kayu, menatap laporan demi laporan yang masuk. Masalah kota semakin menumpuk, dari birokrasi yang lambat hingga infrastruktur yang kian mendesak diperbaiki. Gibran merasa kewalahan. Ia ingin memberikan yang terbaik, tetapi langkahnya selalu terasa berat, seolah setiap keputusan yang diambil selalu salah di mata sebagian orang. Kondisi ini memuncak saat banjir besar melanda Solo akibat hujan deras yang terus mengguyur selama beberapa hari. Ratusan rumah terendam, ribuan warga mengungsi, dan pemerintah kota dianggap lamban dalam respons. Media sosial menjadi lautan kritik. Pemimpin macam apa yang tidak siap menghadapi bencana? Salah satu komentar warga viral di berbagai platform. Gibran tidak hanya menghadapi amarah rakyat, tetapi juga lawan politik yang menuduhnya tidak kompeten. Di tengah badai itu, Gibran memutuskan untuk turun langsung ke lokasi terdampak banjir. Dengan sepatu bot yang penuh lumpur, ia berjalan di antara puing-puing rumah yang hancur, mendengar langsung keluhan warga. Saat seorang ibu muda menangis karena kehilangan rumahnya, Gibran hanya bisa meminta maaf. "Maaf, Bu, saya gagal melindungi panjenengan dan keluarga," ucapnya lirih, suaranya serak karena emosi yang tertahan. Ibu itu tidak menjawab, tetapi tatapannya penuh luka. Di momen itu, keraguan yang selama ini menguasainya pecah menjadi rasa bersalah yang mendalam. Gibran teringat pada ramalan Gus Dur yang menyebutnya akan membawa harapan bagi mereka yang kecil dan tertindas. Tetapi, bagaimana mungkin ia menjadi pemimpin yang diharapkan jika ia tak mampu mengatasi bencana seperti ini? Di malam yang sunyi, di sebuah tenda darurat, Gibran menangis untuk pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai wali kota. Ia merasa kecil dan tak berdaya di hadapan masalah yang begitu besar. Namun, di saat-saat tergelap itu, secercah harapan muncul. Seorang relawan tua, yang mendengar langsung permintaan maaf Gibran kepada warga, mendekatinya. "Pak Wali, saya tahu ini berat. Tapi rakyat nggak butuh pemimpin yang sempurna. Kami butuh pemimpin yang mau mendengar dan terus mencoba. Jangan berhenti di sini, Pak," ucap relawan itu dengan suara yang tenang namun penuh makna. Kata-kata itu mengingatkan Gibran pada prinsip Gus Dur, keberanian seorang pemimpin bukan diukur dari kesempurnaannya, tetapi dari usahanya untuk melayani dengan hati. Keesokan harinya, Gibran kembali ke balai kota dengan tekad yang baru. Ia membentuk tim tanggap darurat yang lebih solid, mempercepat bantuan bagi warga terdampak, dan berjanji untuk membangun sistem drainase yang lebih baik agar bencana serupa tidak terulang. Meski tidak semua orang puas, perubahan kecil mulai terlihat. Warga mulai melihat bahwa Gibran tidak hanya meminta maaf, tetapi juga bertindak nyata. Hari itu, di tengah kesibukan menangani krisis, Gibran memandangi langit Solo yang mulai cerah kembali. Ia sadar bahwa menjadi pemimpin adalah tentang menerima semua kritik dengan kepala tegak, tetapi tetap bergerak maju. Dalam keheningan, ia mengingat wajah Gus Dur, seolah suara bijak itu berbisik lagi di telinganya, "Jalanmu memang tidak mudah. Tapi disitulah kekuatanmu akan ditemukan." Malam itu, Gibran duduk sendirian di balkon rumah dinasnya. Angin dingin Solo menyapu wajahnya, membawa aroma hujan yang baru saja reda. Langit cerah bertabur bintang, namun pikirannya tetap gelap. Ia baru saja menerima laporan terbaru mengenai proyek drainase yang terhambat karena anggaran yang tak mencukupi. Masalah yang tak kunjung selesai ini membuat tekanan semakin besar. Seolah belum cukup, ia juga terus dihujani kritik, baik dari masyarakat maupun dari lawan politik yang memanfaatkan setiap celah kelemahannya. Namun, malam itu berbeda. Gibran tidak tenggelam dalam keraguannya seperti biasanya. Ia mulai belajar menerima bahwa kritik adalah harga yang harus dibayar untuk menjadi seorang pemimpin. "Kalau aku berhenti sekarang, apa artinya semua ini?" gumamnya pada diri sendiri. Ia teringat kembali saat-saat awal dirinya maju dalam pemilihan, saat ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah apapun yang terjadi.
Tapi janji itu kini terasa seperti beban yang terus menekan pundaknya. Di tengah renungannya, Iriana tiba-tiba muncul membawa secangkir teh. Tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan cangkir itu di meja kecil di dekat Gibran dan duduk di sebelahnya. Selama beberapa saat, hanya ada keheningan di antara mereka. Hingga akhirnya, Iriana berkata dengan suara lembut, "Gibran, kamu tahu apa yang paling membuat bapakmu dulu kuat menghadapi semua ini?" Gibran menoleh, menunggu jawaban. "Bapakmu selalu ingat bahwa dia tidak bekerja untuk dirinya sendiri. Dia bekerja untuk rakyat, untuk mereka yang gak punya suara. Itu yang bikin dia bertahan." Kata-kata itu menyentuh hati Gibran. Ia tahu ibunya benar, tapi Gibran merasa bahwa tantangan yang ia hadapi lebih berat. Bayang-bayang nama besar ayahnya terus mengikuti di setiap langkah, menciptakan ekspektasi yang seolah tak mungkin ia penuhi. "Tapi Bu, orang-orang gak melihat aku sebagai aku. Mereka hanya melihat aku sebagai anak bapak," keluh Gibran. Iriana tersenyum tipis. "Mungkin begitu, tapi orang-orang juga akan melihat tindakanmu, Gibran. Dan tindakan itu yang akan berbicara lebih keras dari nama besar siapapun." Keesokan harinya, dengan semangat yang baru, Gibran memutuskan untuk lebih aktif mendekati rakyat. Ia mengunjungi kampung-kampung, duduk bersama warga, mendengarkan langsung keluhan mereka tanpa protokol yang kaku. Ia berbicara dengan sopir becak, pedagang kaki lima, dan anak-anak muda yang memiliki mimpi besar tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia ingin memahami mereka, bukan dari laporan di atas meja, tetapi dari cerita nyata yang mereka sampaikan sendiri. Namun, langkahnya tidak selalu disambut baik. Di salah satu kampung, ia dihujani protes dari sekelompok warga yang merasa kebijakannya belum membawa perubahan. "Pak, kami sudah capek dengar janji-janji. Kami butuh bukti," seru salah satu warga dengan suara lantang. Gibran menanggapi dengan tenang. Ia tidak berjanji muluk-muluk, tetapi meminta waktu dan kepercayaan mereka untuk memperbaiki keadaan. "Saya tahu saya belum sempurna, tapi saya di sini untuk belajar dan bekerja bersama panjenengan semua," katanya dengan nada tulus. Perlahan, ketulusan Gibran mulai terlihat. Program-program kecil yang ia jalankan mulai membuahkan hasil. Pasar yang sebelumnya menjadi pusat konflik kini berubah menjadi lebih modern tanpa kehilangan jiwa tradisionalnya. Pedagang yang dulu protes mulai memuji kebijakan baru yang memberikan mereka pelatihan dan akses pasar lebih luas. Warga mulai melihat bahwa Gibran memang berusaha sebaik mungkin untuk melayani mereka. Namun, di balik kemajuan itu, Gibran sadar bahwa perjuangannya masih jauh dari selesai. Setiap hari, tantangan baru muncul. Tetapi kini, ia tidak lagi melihat kritik sebagai beban. Ia memandangnya sebagai cermin untuk terus memperbaiki diri. "Aku mungkin tidak bisa menjadi seperti Bapak, tapi aku akan menjadi diriku sendiri," pikirnya dalam hati. Dan di tengah semua tekanan itu, ia mulai menemukan bahwa kepemimpinan sejati bukan hanya soal keberanian, tetapi juga kesediaan untuk memikul beban bersama rakyat yang ia layani. Di tahun kedua masa jabatannya, Gibran mulai melihat hasil dari usahanya. Proyek-proyek infrastruktur berjalan lebih terorganisir, komunikasi dengan masyarakat lebih terbuka, dan kepercayaan rakyat terhadap kepemimpinannya perlahan tumbuh. Namun, keberhasilan ini membawa tantangan baru. Ia kini menjadi sorotan nasional, bukan hanya sebagai wali kota Solo, tetapi juga sebagai simbol harapan generasi muda dalam politik. Media mulai memuji kiprahnya, tetapi di balik itu, gelombang kritik dan tekanan semakin deras, kali ini dari kalangan elit politik. Suatu malam, Gibran menerima panggilan telepon dari seorang politisi senior di Jakarta. Percakapan itu singkat tetapi penuh tekanan. "Gibran, kamu anak yang cerdas. Tapi jangan lupa, dalam politik, ada aturan tak tertulis. Jangan terlalu idealis. Kerjasama itu kunci." Nada suara di ujung telepon itu terdengar seperti peringatan terselubung. Gibran tahu, ia sedang diminta untuk ikut bermain dalam permainan politik yang licik, sesuatu yang selama ini ia hindari. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin nyata ketika sebuah proyek besar di Solo, yang melibatkan kontraktor nasional, tersandung isu korupsi. Meski Gibran tidak terlibat langsung, namanya disebut dalam beberapa laporan. Ini bukti bahwa Gibran hanya melanjutkan tradisi nepotisme, tulis sebuah artikel investigasi yang viral di media sosial. Tuduhan itu menjadi badai besar yang mengancam kepercayaan masyarakat. Dalam rapat darurat di Balai Kota, Gibran menghadapi timnya dengan wajah yang tegang. "Kita tidak bisa diam saja.
Saya ingin investigasi menyeluruh. Jika ada yang bersalah, mereka harus bertanggung jawab. Gibran tahu, ia sedang diminta untuk ikut bermain dalam permainan politik yang licik, sesuatu yang selama ini ia hindari. Beberapa hari kemudian, tekanan semakin nyata ketika sebuah proyek besar di Solo, yang melibatkan kontraktor nasional, tersandung isu korupsi. Meski Gibran tidak terlibat langsung, namanya disebut dalam beberapa laporan. Ini bukti bahwa Gibran hanya melanjutkan tradisi nepotisme, tulis sebuah artikel investigasi yang viral di media sosial. Tuduhan itu menjadi badai besar yang mengancam kepercayaan masyarakat. Dalam rapat darurat di Balai Kota, Gibran menghadapi timnya dengan wajah yang tegang. Kita tidak bisa diam saja. Saya ingin investigasi menyeluruh. Jika ada yang bersalah, mereka harus bertanggung jawab. Siapapun itu, katanya dengan suara tegas. Namun, di dalam hatinya, ia merasa terluka. Bagaimana mungkin, di saat ia berjuang keras untuk bersih, namanya tetap dicemarkan. Malam itu, Gibran kembali memikirkan ramalan Gus Dur. Kata-kata itu kini terasa lebih seperti ujian daripada berkah. Takdirmu adalah membawa harapan bagi yang kecil, bisikan itu terus terngiang di benaknya. Namun, bagaimana ia bisa membawa harapan jika ia terus dihantam badai kritik dan tuduhan? Ia duduk di meja kerjanya hingga larut malam, menatap daftar masalah yang semakin panjang, merasa seolah ia berjalan sendirian di tengah gelap. Namun, seperti yang sering terjadi, harapan datang dari tempat yang tidak terduga. Di tengah tekanan, sekelompok warga Solo mengadakan aksi damai di depan Balai Kota. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami percaya Gibran, pemimpin yang melayani rakyat." Warga dari berbagai lapisan masyarakat hadir, dari pedagang pasar hingga pekerja pabrik, menunjukkan dukungan mereka kepada Gibran. Melihat itu, Gibran merasa emosinya meluap. Mereka bukan hanya mendukungnya, tetapi mempercayainya meski badai tuduhan terus menyerangnya. Dukungan itu memberinya kekuatan baru. Keesokan harinya, Gibran mengadakan konferensi pers. Di depan kamera, dengan suara mantap, ia berkata, "Saya tidak akan lari dari tanggung jawab. Saya akan memastikan setiap dugaan korupsi diselidiki hingga tuntas, termasuk jika itu menyangkut nama saya. Saya di sini untuk melayani rakyat, bukan untuk mengambil keuntungan dari mereka." Pernyataannya menjadi viral dan menuai pujian dari banyak pihak, meski tidak sedikit yang tetap meragukannya. Dari peristiwa itu, Gibran belajar bahwa kepercayaan rakyat adalah kekuatan yang tidak ternilai. Ia menyadari bahwa menjadi pemimpin bukan berarti bebas dari kesalahan atau tuduhan, tetapi tentang bagaimana ia merespons dengan keberanian dan ketulusan. Di tengah badai, ia kembali berdiri tegak, membawa harapan bagi rakyat yang percaya padanya, dan semakin yakin bahwa kepemimpinan adalah perjalanan yang penuh liku, tetapi layak diperjuangkan. Malam itu, Gibran tengah memeriksa dokumen di ruang kerjanya ketika teleponnya berdering. Dari seberang, suara panik seorang staf mengabarkan bahwa seorang warga lansia yang tinggal di daerah padat penduduk mengalami serangan jantung akibat banjir yang melumpuhkan kawasan mereka. Ambulan tak bisa masuk karena akses jalan rusak. Gibran terpaku. Jalan itu adalah salah satu proyek perbaikan yang terhambat karena anggaran terbatas. Ia menutup telepon dengan tangan bergetar, rasa bersalah membuncah dalam dadanya. Keesokan paginya, berita kematian warga tersebut menjadi tajuk utama di berbagai media. Ketidakmampuan pemerintah kota Solo menyelamatkan nyawa warganya, begitu judul salah satu koran lokal. Gibran membaca berita itu berulang-ulang, setiap kalimatnya seolah menjadi cambuk. Ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa, meski sudah berusaha, ia tetap gagal melindungi semua orang. Di tengah tekanan itu, Gibran memutuskan untuk mengunjungi keluarga korban. Suasana rumah duka dipenuhi isak tangis. Ketika Gibran memasuki ruangan, mata semua orang tertuju padanya. Seorang anak korban, seorang pria parubaya, berdiri dan berkata dengan suara bergetar, "Pak, kami tidak butuh ucapan belasungkawa. Kami hanya ingin pemerintah benar-benar peduli pada kami yang tinggal di pinggiran." Kata-kata itu menohok hati Gibran. Ia hanya bisa meminta maaf, tetapi ia tahu bahwa permintaan maaf tidak cukup. Malam harinya, Gibran duduk di ruang tamu rumah dinas bersama Sally, istrinya. Sally menggenggam tangannya, memberikan dukungan tanpa berkata-kata. Namun, Gibran merasakan beban yang semakin berat. Ia merenungkan semua pengorbanan yang telah ia lakukan, waktu yang hilang bersama keluarganya, serangan kritik yang terus-menerus, dan kini, kehilangan kepercayaan sebagian rakyatnya.
Untuk pertama kalinya, ia bertanya-tanya apakah ia benar-benar mampu menjalani tugas ini. Puncak dari semua tekanan datang ketika seorang teman lama menghubunginya dan menawarkan jalan pintas. Gibran, kamu gak perlu terlalu memikul ini sendirian. Ada cara lebih mudah untuk membungkam kritik. Politik itu kompromi. Kamu hanya perlu mendengar kami, kata temannya, menawarkan dukungan politik dengan syarat-syarat tertentu. Gibran tahu betul bahwa tawaran itu adalah jebakan. Ia bisa memilih jalan ini dan membuat hidupnya lebih mudah, tetapi ia juga tahu itu berarti mengkhianati prinsip-prinsip yang ia pegang teguh. Di tengah kebimbangan itu, Gibran kembali mengingat Gus Dur. Suara bijaknya seolah bergema di telinganya, kepemimpinan adalah tentang keberanian untuk memilih yang benar, meski sulit. Kadang, kamu harus kehilangan sesuatu untuk menjaga integritasmu. Kata-kata itu menyadarkannya bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, tetapi hanya pilihan yang benar yang akan meninggalkan warisan sejati. Dengan hati yang bulat, Gibran menolak tawaran itu. Ia memutuskan untuk memperbaiki jalan yang rusak dan memastikan bahwa perbaikan infrastruktur di kawasan kumuh menjadi prioritas utama, meski itu berarti harus menunda beberapa proyek besar lain yang lebih menarik perhatian publik. Keputusan ini menuai kritik dari kalangan elit politik, tetapi Gibran tetap teguh. Ia tahu bahwa rakyat kecil adalah prioritasnya. Saat jalan itu akhirnya selesai diperbaiki, Gibran kembali ke kawasan tersebut. Ia disambut dengan kehangatan oleh warga yang sebelumnya penuh amarah. Seorang ibu tua menggenggam tangannya erat, matanya berkaca-kaca. Terima kasih, Pak Wali. Panjenengan mungkin gak sempurna, tapi kami tahu panjenengan peduli, katanya. Dalam momen itu, Gibran merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia tahu perjalanannya masih panjang, tetapi ia juga tahu bahwa ia sedang berada di jalan yang benar. Langit Solo berwarna abu-abu saat Gibran memimpin rapat darurat bersama timnya. Kota itu tengah menghadapi ujian terbesar, banjir yang melanda kawasan pusat kota akibat hujan lebat selama seminggu penuh. Proyek drainase yang sebelumnya tertunda kini menjadi sorotan, dan publik menuntut solusi cepat. Di tengah tekanan ini, Gibran tahu bahwa keputusannya kali ini akan menjadi tonggak penting dalam perjalanan kepemimpinannya. Ia berdiri di tengah ruangan, suaranya mantap, kita harus menyelamatkan Solo. Tidak ada alasan untuk gagal. Ini bukan hanya tugas, ini tanggung jawab kita pada rakyat. Namun, langkah itu tak mudah. Beberapa anggota timnya mulai goyah, merasa tekanan politik dan kritik publik terlalu berat. Salah satu kepala dinas bahkan mengundurkan diri di tengah krisis, meninggalkan celah besar dalam pengambilan keputusan. Gibran, yang selama ini berusaha menjaga timnya tetap solid, merasa hatinya tercabik. Ia berdiri di jembatan yang rapuh antara harapan rakyat dan kenyataan bahwa tidak semua orang akan bertahan bersamanya. Sore itu, Gibran memutuskan untuk turun langsung ke lapangan, meskipun para pengawal mencoba mencegahnya. Ia berjalan di tengah genangan air, bertemu warga yang mengungsi di tenda-tenda darurat. Tatapan mata mereka penuh kesedihan, tetapi juga harapan. Seorang anak kecil berlari menghampirinya, menggenggam tangannya dengan erat. Pak Wali, kapan rumah saya bisa kering lagi? Tanyanya polos. Pertanyaan sederhana itu menghujam hati Gibran, mengingatkannya pada esensi kepemimpinan, melayani yang paling lemah, tanpa janji kosong. Di malam yang sama, Gibran kembali ke ruang kerjanya. Ia menatap peta kota Solo yang penuh dengan tanda lokasi banjir. Air matanya menetes tanpa sadar. Dalam kesendirian itu, ia kembali mendengar bisikan bijak Gus Dur yang selama ini menjadi pemandunya. Kadang, untuk mencapai keadilan, kamu harus rela menjadi sasaran. Ia menyadari bahwa setiap kritik, setiap kelelahan, dan setiap kesalahan adalah harga dari sebuah tanggung jawab. Dengan tekad yang diperbarui, Gibran mengumpulkan semua pihak, dari tim teknis hingga relawan masyarakat. Ia menginstruksikan penggunaan anggaran darurat tanpa menunggu prosedur berbelit. Warga yang menjadi korban banjir dilibatkan langsung dalam proses pembersihan dan perbaikan lingkungan mereka. Kebijakan ini menuai kritik dari para elit yang menuduhnya melanggar protokol. Tetapi bagi Gibran, rakyat tidak bisa menunggu birokrasi yang lambat. Mereka butuh solusi sekarang. Hari-hari berikutnya menjadi saksi perubahan. Warga bersama pemerintah bahu-membahu memperbaiki Solo. Media yang sebelumnya menyerangnya mulai melaporkan kisah-kisah keberanian dan solidaritas di lapangan. Salah satu berita menampilkan foto Gibran membantu seorang nenek membawa barang-barangnya di tengah genangan air.
Berita itu viral dan memulihkan sedikit kepercayaan masyarakat terhadapnya. Meski masih ada kritik, Gibran merasa perlahan rakyat mulai memahami niat tulusnya. Akhirnya, setelah berminggu-minggu bekerja tanpa henti, banjir berhasil diatasi, dan kawasan yang terdampak mulai pulih. Pada sebuah pertemuan rakyat di alun-alun kota, Gibran berdiri di atas panggung kecil. Suaranya bergetar saat ia berbicara kepada warga Solo. "Saya tidak sempurna, dan mungkin saya pernah mengecewakan panjenengan semua. Tapi saya berdiri di sini bukan untuk mencari pujian. Saya di sini untuk melayani. Solo adalah tanggung jawab kita bersama, dan bersama, kita akan membuat kota ini lebih baik." Pidatonya disambut tepuk tangan meriah. Di tengah kerumunan, seorang pria tua dengan sorban putih tersenyum tipis sambil mengangguk pelan. Gibran tertegun. Sosok itu mengingatkannya pada Gus Dur, meski ia tahu itu hanya ilusinya. Tetapi senyuman itu memberinya rasa damai. Ia kini memahami bahwa kepemimpinan adalah perjalanan yang tidak pernah selesai, tetapi setiap langkah yang diambil dengan ketulusan akan meninggalkan jejak bagi masa depan yang lebih